Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam materi yang sama yaitu program linier. Subbab kita kali ini adalah pemodelan matematika dalam program linier. Sebelumnya saya review kembali tentang materi pokok kita program linier. Program linier itu terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Apa itu fungsi kendala? Fungsi kendala yaitu kendala-kendala atau masalah dalam program linier yang dibatasi oleh suatu angka tertentu yang disajikan atau dimodelkan dalam suatu sistem pertidaksamaan. Kemudian, fungsi objektif yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan suatu nilai dari tujuan yang kita kehendaki atau singkatnya kita sebut dengan fungsi tujuan. Nah, di pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar penyelesaian program linier dalam bentuk aljabar. Maksudnya, di situ disajikan fungsi kendala dan fungsi objektif. Jadi, sudah diketahui di awal fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Jadi, kita tinggal menyelesaikan berdasarkan fungsi kendala dan fungsi objektif tersebut. Nah, gimana kalau soalnya dalam bentuk cerita dan belum diketahui fungsi kendala dan fungsi objektifnya? Nah, maka langkah yang pertama kita harus menentukan fungsi kendala dan fungsi objektifnya terlebih dahulu. Atau dalam kata lain, kita harus menentukan model matematikanya dahulu. Kemudian baru bisa kita selesaikan. Jadi di sini kita akan belajar cara memodelkan matematika menjadi bentuk fungsi kendala dan fungsi objektif dalam program linier. Contoh soal yang pertama. Pedagang buah memiliki modal Rp1.000.000 untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli apel Rp4.000 per kilogram dan pisang Rp1.600 per kilogram. Truk yang dibawanya hanya bisa menampung 400 kg buah. Buat model matematika dari masalah tersebut untuk menentukan berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli supaya kapasitasnya maksimum. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat permisalan X dan Y dulu. Jadi kita harus menentukan apa yang dimisalkan sebagai X dan apa yang dimisalkan sebagai Y. Dari mana kita bisa mendapatkan permisalan X dan Y? Caranya gampang sekali. Kita lihat dari fungsi objektifnya. Biasanya fungsi objektif itu terletak di kalimat yang terakhir, yaitu di sini. Menentukan berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli. Nah, berarti kita menentukan berapa kilogram apel dan berapa kilogram pisang. Jadi permisalannya, kita misalkan X adalah banyak apel yang dibeli dalam kilogram dan Y adalah banyak pisang yang dibeli dalam kilogram. Nah, setelah mengetahui X dan Y, langkah yang kedua kita menuliskan apa-apa saja, informasi apa saja yang terdapat di soal, kemudian kita pindahkan ke dalam tabel supaya bisa menentukan fungsi kendala. Jadi, X-nya kan apel, kita tulis apel, kemudian Y-nya pisang. Kemudian di sini kita tulis total. Nah, kemudian apa yang diketahui dalam soal? Ini dalam soal diketahui harga beli ya. Jadi kita tulis harga beli apel dan harga beli pisang. Harga beli. Di sini tertulis harga belinya apel adalah Rp4.000 per kilogram. Jadi
1 kilogram apel itu harganya Rp4.000. Nah, di sini kan pedagang buah membeli sebanyak X kilogram apel. Jadi harganya berapa? 4.000 dikalikan X, atau bisa kita tulis 4.000 X. Nah, sama halnya dengan pisang. Di sini harga belinya pisang adalah 1.600 per kilogram. Berarti 1 kilogramnya harganya Rp1.600. Sedangkan di sini pedagang buahnya membeli sebanyak Y kilogram pisang. Jadi harga belinya berapa? 1.600 dikali Y, atau bisa kita tulis 1.600 Y. Nah, sekarang total. Total itu apa maksudnya? Total itu jumlah uang yang dimiliki oleh pedagang untuk membeli apel dan juga pisang. Jadi total di sini singkatnya itu total dari harga beli. Atau dalam kata lain, modal. Modalnya di sini adalah Rp1.000.000. Jadi kita tulis di sini 1 juta. Nah, dalam satu garis ini harus sama ya, sama satuannya. Di sini sudah sama-sama rupiah. 4.000 X rupiah, 1.600 Y rupiah, dan 1 juta rupiah. Jika belum sama, maka wajib disamakan dulu satuannya. Kemudian informasi apa yang kedua? Yaitu ini ya, truk yang di bawah hanya bisa menampung 400 kilo. Berarti di sini kita tulis kapasitas 400 kilogram. 400 kilo ini kan berisi apel dan juga pisang. Jadi 400 kilogram ini berisi X kilogram apel dan Y kilogram pisang. Jadi kita tulis di sini X, di sini Y. Totalnya adalah 400. Sudah sama-sama kilogram ya. Kemudian kita beri garis seperti ini. Nah, kemudian kita tulis satu persatu kalimat matematikanya. Yang pertama, 4.000 X ditambah 1.600 Y, batasnya adalah 1 juta. Kita tulis di sini. Nah, di sini kita harus menentukan tanda pertidaksamaan. Ini kenapa bisa kurang dari sama dengan? Nah, kita amati. Modalnya kan 1 juta. Jadi, pedagang buah itu bisa membeli apel dan pisang yang seharga kurang dari 1 juta atau sama dengan 1 juta. Jadi tidak mungkin melebihi modal yang ia miliki atau melebihi 1 juta. Jadi kita tulis di sini 4.000 X ditambah 1.600 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Kemudian ini untuk memudahkan perhitungan bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 100. 40X ditambah 16Y kurang dari sama dengan 10.000. Kemudian masih bisa disederhanakan lagi, kita bagi dengan 8. Jadi hasil akhirnya adalah 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1.250. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang kedua kita tulis X ditambah Y, batasnya 400. Nah, di sini kurang dari sama dengan lagi. Kenapa? Karena truk yang di bawah hanya bisa menampung 400 kg. Berarti tidak mungkin kan membawa lebih dari 400 kg. Yang ada adalah bisa kurang dari, bisa sama dengan. Jadi kita tulis di sini kurang dari sama dengan. Kemudian ada syarat lagi. Karena banyaknya apel atau X dan banyaknya pisang atau Y selalu positif, kan nggak mungkin banyaknya apel negatif, banyaknya pisang negatif. Jadi X dan Y kan selalu positif. Maka berlaku pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi dari soal cerita ini bisa kita buat fungsi kendalanya adalah 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1.250, X ditambah Y kurang dari sama dengan 400, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya apa?
Fungsi objektifnya yaitu ini ya, untuk menentukan berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli supaya kapasitasnya maksimum. Berarti fungsi objektifnya adalah maksimum dari X dan Y. Seperti itu. Nah, jika sudah diketahui fungsi kendala dan fungsi objektif seperti ini, bisa langsung kita kerjakan seperti cara kemarin ya. Menyelesaikan program linier dalam bentuk aljabar. Contoh lagi. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 300.000 dan untuk setiap kamar tidur 250.000, buat model matematika dari masalah tersebut untuk memaksimalkan penghasilan pemborong. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat permisalan X dan Y. Apa yang dimisalkan sebagai X dan apa yang dimisalkan sebagai Y. Bisa kita tentukan di kalimat terakhir atau di fungsi objektif ini ya. Buat model matematika dari masalah tersebut untuk memaksimalkan penghasilan pemborong. Untuk memaksimalkan penghasilan pemborong. Jadi untuk memaksimalkan pengecatan ruang tamu dan juga kamar tidur. Jadi kita misalkan yang X adalah banyak ruang tamu yang dicat, Y adalah banyak kamar tidur yang dicat. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, kita pindahkan semua informasi dalam soal cerita ke dalam tabel. Ini ruang tamu, kamar tidur, dan total. Kemudian ada cat biru dalam kaleng dan juga cat putih dalam kaleng. Nah, sekarang informasi yang ada di soal kita pindahkan. Satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru. Berarti di sini cat biru butuh berapa kaleng? Kita tulis di sini 1 kali X karena banyak ruang tamu yang dicat kan X. Jadi 1 dikalikan X atau kita bisa tulis X saja. Kemudian, ini ya, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. 3 kaleng cat putih, berarti kalau satu ruang tamu 3 cat putih, berarti X ruang tamu menghasilkan 3X cat putih. Begitu juga dengan kamar tidur. Satu kamar tidur menghabiskan 2 cat biru. Berarti kalau kamar tidurnya sebanyak Y, berarti di sini 2Y. Kemudian 2 kaleng cat putih. 2 kaleng cat putih di sini kan sebanyak Y, berarti ada 2Y. Nah, kemudian totalnya adalah dia mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru, berarti di sini ada 100 dan 240 kaleng cat putih, berarti di sini ada 240. Nah, seperti ini baru kita pindahkan. Nah, ini kan sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, angkanya sudah sangat sederhana, jadi bisa langsung kita tulis fungsi kendala yang pertama yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena tidak mungkin melebihi persediaan kaleng cat yang dia punya, yaitu sebesar 100. Kemudian yang kedua, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Dan ini adalah informasi yang wajib kita tulis, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya adalah memaksimalkan penghasilan pemborong.
Penghasilan pemborong dari mana? Dari mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Biaya mengecat ruang tamu adalah 300.000, mengecat kamar tidur adalah 250.000. Berarti maksimum dari 300.000 dikalikan X, dikalikan banyaknya ruang tamu yang dicat, dan 250.000 dikalikan Y, banyaknya kamar tidur yang dicat. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, soal yang ketiga. Maya akan membeli buku dan ballpoint. Jumlah barang yang akan dibeli tidak kurang dari 10 biji. Buku yang akan dibeli paling banyak 6 biji. Harga buku Rp3.000 per biji dan ballpoint Rp2.500 per biji. Jika ia hanya membawa uang Rp30.000, buat model matematika dari masalah tersebut untuk menentukan berapa ballpoint paling banyak yang dapat Maya beli. Langkah yang pertama, membuat permisalan X dan Y. Di sini yang jadi X adalah berapa ballpoint yang dapat ia beli, dan juga Y adalah berapa buku yang dibeli, atau kita bisa balik seperti ini ya. X-nya adalah banyak buku yang dibeli dan Y-nya banyak ballpoint yang dibeli. Nah, setelah memisalkan X dan Y, kemudian kita pindahkan semua informasi dalam soal cerita ke dalam sebuah tabel. Di sini ada buku, di sini ballpoint, total. Kemudian informasi apa yang diketahui? Jumlah. Nih, jumlah barang yang akan dibeli tidak kurang dari 10 biji. Jadi jumlah barang itu kan maksudnya barang buku dan ballpoint. Banyaknya buku sebagai X, banyaknya ballpoint sebagai Y. Berarti di sini ada X, di sini ada Y. Totalnya adalah 10. Lalu kemudian informasi kedua yang diketahui adalah harga ya. Harga di sini. Di sini harga buku Rp3.000 per biji. Berarti satu buku harganya Rp3.000. Sedangkan yang akan dibeli Maya sebanyak X buah buku, berarti 3.000 dikalikan X atau 3.000X. Sedangkan ballpoint di sini Rp2.500 per biji, berarti satu buah ballpoint harganya Rp2.500. Yang dibeli Maya sebanyak Y ballpoint, berarti harganya adalah 2.500 kali Y atau 2.500 Y. Totalnya adalah uang yang dibawa Maya, yaitu Rp30.000. Kemudian kita pindah satu persatu. Di sini ya, X ditambah Y, batasnya 10. Nah, di sini kenapa lebih dari sama dengan? Coba dibaca di soalnya. Jumlah barang yang akan dibeli tidak kurang dari 10 biji. Tidak kurang. Tidak kurang kan berarti artinya lebih. Bisa lebih dari 10 biji, bisa pas atau sama dengan 10 biji. Berarti kita tulis di sini lebih dari sama dengan 10. Kemudian yang kedua, 3.000X ditambah 2.500Y, batasnya 30.000. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena uang yang dibawa Maya 30.000. Jadi barang yang harus dibeli tidak bisa melebihi uang yang dia bawa. Jadi kemungkinannya adalah bisa kurang dari atau bisa sama dengan 30.000. Jadi kita tulis kurang dari sama dengan. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 500. Menjadi 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian ada informasi apa lagi yang bisa kita tulis? Ini ya. Nah, di sini. Buku yang akan dibeli paling banyak 6 biji. Buku tadi kan kita misalkan dengan X. Jadi buku yang dibeli paling banyak 6. Jadi tidak mungkin melebihi 6. Dan tidak mungkin juga buku jumlahnya negatif. Kan tidak mungkin.
Jadi kita tulis di sini 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Jadi buku yang bisa dibeli dia antara 0 sampai 6 biji. Kemudian, karena tidak ada informasi apapun untuk ballpoint, jadi kita tulis di sini, Y lebih dari sama dengan 0. Kan tidak mungkin jumlah ballpoint negatif juga. Jadi fungsi fungsi kendalanya adalah X ditambah Y lebih dari sama dengan 10, 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 60, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya apa? Di sini adalah menentukan berapa ballpoint paling banyak yang dapat Maya beli, yaitu maksimum dari Y atau maksimum dari banyak ballpoint. Contoh soal yang keempat. Seorang pengrajin bordir membuat dua jenis sapu tangan, yaitu jenis A dan B, dengan modalnya Rp300.000 per hari. Dalam sehari, ia hanya sanggup membuat 33 helai sapu tangan. Banyak sapu tangan A tidak lebih dari 2 kali banyak sapu tangan B, sedangkan sapu tangan B tidak kurang dari 7 biji. Bahan pembuatan sapu tangan A seharga Rp7.500, sedangkan sapu tangan B seharga Rp10.000. Ia menjual sapu tangan A seharga Rp9.000 dan sapu tangan B seharga Rp12.000. Buat model matematika dari masalah tersebut untuk menentukan laba maksimum yang ia peroleh jika semua sapu tangan terjual habis. Jadi ini ya, dari soal cerita itu selalu bentuknya panjang seperti ini. Dan kita harus paham betul isi dari cerita tersebut. Kita harus bisa mengolah informasi apa saja yang ada dalam soal tersebut. Yang pertama, kita harus membuat permisalan X dan Y. X-nya adalah, kita lihat di fungsi objektif, menentukan laba maksimum yang ia peroleh jika semua sapu tangan terjual habis. Jika semua sapu tangan terjual habis, berarti sapu tangannya kan ada dua jenis, sapu tangan A dan juga sapu tangan B. Jadi yang kita misalkan dengan X adalah banyak sapu tangan A, sedangkan Y adalah banyak sapu tangan B. Kemudian, langkah yang kedua, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Ada sapu tangan A, sapu tangan B, dan total. Kemudian di sini ada jumlah. Nah, dalam sehari ia hanya sanggup membuat 33 helai sapu tangan. 33 helai sapu tangan, berarti 33 ini kan jumlah sapu tangan A ditambah jumlah sapu tangan B. Sapu tangan A kan sebanyak X, berarti di sini kita tulis X. Sapu tangan B kan sebanyak Y, berarti kita tulis Y. Totalnya adalah 33. Kemudian apalagi informasinya, yaitu harga pembuatan. Harga pembuatan sapu tangan A berapa? Ini ya, Rp7.500 per biji. Berarti kalau membuat sebanyak X sapu tangan A, harganya adalah 7.500 dikali X atau 7.500 X. Sedangkan harga sapu tangan B 10.000 per biji. Berarti kalau membuat 10.000, kalau membuat sebanyak Y, sapu tangan B sebanyak Y, maka harganya adalah 10.000 dikalikan dengan Y atau 10.000 Y. Jadi, totalnya apa? Totalnya adalah modal yang ia punya, yaitu ini ya, modalnya Rp300.000 per hari. Kita tulis 300.000. Kemudian kita beri garis. Kita tulis satu persatu. X ditambah Y, batasnya adalah 33. Kenapa di sini kurang dari sama dengan? Karena
Dalam sehari ia hanya sanggup membuat 33. Jadi maksimal itu dia membuat 33, tidak mungkin melebihi 33. Jadi kita tulis di sini bisa kurang dari 33 atau sama dengan 33. Kita tulis kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua, 7.500X ditambah 10.000Y, batasnya 300.000. Di sini kurang dari sama dengan karena 300.000 itu kan modalnya. Dia membeli bahan sapu tangan A dan sapu tangan B tidak mungkin melebihi modal yang ia punya. Jadi bisa kurang dari modal atau tepat sama dengan modalnya, yaitu kurang dari atau sama dengan 300.000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 2.500. Menjadi 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian informasi apa lagi yang belum kita tulis? Ini ya, banyak sapu tangan A tidak lebih dari 2 kali banyak sapu tangan B. Berarti sapu tangan A tidak lebih dari 2 kalinya sapu tangan B. Berarti kita tulis di sini, X kan tidak lebih. Tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. X kurang dari atau sama dengan 2Y. Kalau kita pindah ruaskan 2Y ini menjadi X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan 0. Kemudian ada informasi apa lagi yang belum kita tulis? Ya, di sini ya. Sapu tangan B tidak kurang dari 7 biji. Tidak kurang, berarti lebih dari atau sama dengan. Y lebih dari atau sama dengan 7. Nah, kemudian informasi apa lagi? Sudah ya? Tinggal kita menuliskan jumlah X. X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau ada pertanyaan, kenapa Y-nya kok bukan lebih dari sama dengan 0? Karena di sini sudah diketahui bahwa Y-nya tidak kurang dari 7. Berarti lebih dari 7. Di sini diketahui Y-nya lebih dari 7. Jadi tidak perlu kita tulis Y-nya lebih dari 0. Karena di soal Y-nya itu tidak kurang dari 7, berarti minimal itu 7. Bisa 7, bisa 8, bisa 9, dan seterusnya. Jadi, di sini X lebih dari 0 dan Y lebih dari 7. Kemudian kita hitung laba. Kita fungsi tujuannya di sini menentukan laba. Jadi kita harus menghitung laba. Laba adalah rumusnya harga jual dikurangi harga pembuatan. Harga jual itu apa? Harga jual itu harga kita menjual barang. Kalau harga pembuatan, harga kita membuat barang. Jadi sapu tangan A labanya adalah harga jualnya kan 9.000 dikurangi harga pembuatannya 7.500. Berarti labanya sapu tangan A 1.500. Sedangkan laba sapu tangan B adalah 12.000 dikurangi 10.000 sama dengan 2.000. Jadi fungsi kendalanya di sini X ditambah Y kurang dari sama dengan 33. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 120. X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 7. Sedangkan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah menentukan laba maksimum. Jadi maksimum dari laba, yaitu labanya sapu tangan A dan sapu tangan B. 1.500X ditambah 2.000Y. Jadi demikian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.